radiasi cahaya. Jadi dulu saya waktu SD sekitar kelas 2 kelas 3 udah mengenal game. Awal-awal sih jadi tunanetra itu ya sempat stres gitu ya. Jadi gak bisa menerima dengan kenyataan yang saat sekarang. Karena kita tidak paham, tidak tahu tentang ilmu difabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Inspirasi Difabel Channel bersama saya Dudu Hafid atau Dudu Div. Dan hari ini saya sudah bersama sahabat saya Asep Supriyadi dari Cirebon. Ya, dan beliau juga bagian dari terapis dari Div Refleksologi, salah satu unit usaha dari Yayasan Daya Inspirasi Disabilitas Indonesia. Dan sekarang kita sedang berada di ruang meeting Div Refleksologi. Dan kita akan coba ulik profil beliau, cerita beliau, kenapa beliau menjadi seorang tunanetra, syariatnya kenapa. Ya, tapi sebelum itu silahkan di like and share dan di komen serta subscribe, dan jangan lupa juga diklik lonceng yang ada di handphone sahabat para inspirator. Oke? Dan saya akan sapa sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini dengan sahabat inspirator, dengan harapan setiap kita bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Kalaupun belum bisa, minimal kita bisa menginspirasi diri kita. Apakah bisa? Pasti bisa. Oke? Kita simak dan mudah-mudahan ada banyak inspirasi, banyak edukasi, pembelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari cerita seorang Asep Supriyadi. Baik, Asep, gimana kabarnya Asep? Alhamdulillah sehat kan. Alhamdulillah. Asep ini dari Cirebon ya? Iya, dari Cirebon. Ascir ya? Iya, Ascir. Oke. Asep tunanetra total? Sekarang total. Total. Usia berapa Asep? Sekarang 28. Asep 28 tahun. Status? Single. Single. Yakin single? Insya Allah. Oke, single ya. Statusnya single. Belum menikah. Katanya sih Asep termasuk yang good looking katanya. Katanya. Oke, sambil promo Sep ya. Oke. Pengen istrinya yang apa, Sep? Yang cantik, yang gimana? Yang soleha. Yang soleh aja. Netra juga nggak apa-apa. Pengennya sih Awas. Oke. Pengennya awas ya, artinya yang melihat. Ya, bukan menghinakan yang netra ya, karena kita juga tunanetra ya. Iya. Tapi ya begitulah manusia ya. Oke. Kita tidak akan mengangkat tentang cita-cita atau mimpinya Asep ya untuk menikah, tapi kita akan ambil atau kita akan gali kenapa Asep secara syariat menjadi seorang tunanetra. Ya, tadi disampaikan Asep tunanetra di usia berapa? 17-18. 17-18. Saya di usia 22. Ya, artinya seperti yang video sebelumnya, ya. Bahwasanya setiap kita punya potensi, punya peluang untuk menjadi difabel. Dan ini buktinya. Saya dan Asep, ya. Asep usia 17, sekarang 28. Berarti kurang lebih berapa tahun? 10 tahunan. Yeah. Oke, 10 tahun. Gimana rasanya menjadi tunanetra, Asep? Awal-awal sih jadi tunanetra itu ya sempat stres gitu ya. Jadi nggak bisa menerima dengan kenyataan yang saat sekarang jadi tunanetra itu. Pokoknya gelap, pokoknya ya, gelap. White gitu ya. Iya. Oke, jadi gelap aja ya. Gelap dari sisi visual ya. Iya. Insya Allah kalau hati terang ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik. Ketika menjadi tunanetra, depresi, Iya. stres, shock gitu ya. Iya. Kuncinya kenapa bisa seperti itu? Jadi ya itu. Kenapa bisa itu ya, itu nggak bisa menerima kenyataan. Ya kenapa? Awalnya kan kita bisa ngelihat, tiba-tiba ya syariatnya nggak bisa ngelihat, jadi ya itu. Nah, salah saya. Kenapa kita punya sikap tindakan negatif? Ya, ketika Allah uji, Allah takdirkan kita menjadi seorang difabel atau menjadi apapun lah ya. Khususnya karena kita membahas tentang difabel, kenapa muncul tindakan, pikiran, sikap negatif ketika Allah uji kita menjadi seorang difabel? Satu kuncinya, Sep. Mau tahu? Ya. Karena kita tidak paham,
tidak tahu tentang ilmu difabel. Betul nggak? Iya. Ya. Jadi ketika saya tidak paham tentang dunia difabel, Asep tidak paham dengan dunia difabel, maka yang terjadi kita stres. Karena kita tidak pernah terpikir, tidak pernah terbayangkan, betul nggak? Ya. Tidak pernah terlintas, bahkan bermimpi pun tidak. Ya nggak? Iya. Asep pernah bermimpi pengen jadi tunanetra kan? Enggak. Gitu. Tapi ketika takdirnya ada, maka dan pemahaman tidak ada, maka yang terjadi tadi jadi stres, jadi depresi, down. Akhirnya hidup menjadi tidak produktif, hidup menjadi tidak berarti, betul nggak? Iya. Gitu. Tapi ketika sudah mulai memahami kuncinya, ilmunya, akhirnya kita bisa bangkit, bisa move on. Oke. Tapi bukan ini yang akan kita bahas, tapi akan kita bahas adalah kalau boleh tahu nih saya, syariatnya. Kalau kata dokter, apa yang bikin Asep menjadi seorang tunanetra? Dulu kata dokter syariatnya itu karena radiasi cahaya. Jadi dulu saya waktu SD sekitar kelas 2 kelas 3 udah mengenal game. Oh. Dari SD suka main games. Iya. Oke, PlayStation. Iya, PlayStation. Karena dulu belum ada gadget ya. Iya, belum ada. Oke. Berapa dalam satu hari berapa jam? Kalau di hari biasa itu bisa 4 sampai 5 jam. Bahkan kalau lagi libur itu bisa sampai seharian gitu. Jadi patungan sama teman, kita main di rumah seharian full gitu. Seharian full. Iya. Oke. Karena saking sukanya dengan games, jadi nggak kenal waktu. Iya. Ya. Dan dari situ mulai. Dari situ pas usia sekitar 14-15an udah mata itu udah kerasa udah nggak nyaman gitu. Perih, silau. Akhirnya dibiarkan, belum ngomong sama orang tua, dipakai tetes mata aja. Tapi seiring waktu kok semakin parah gitu. Akhirnya bilang ke orang tua bawa ke rumah sakit, diperiksa sama dokter mata, ya akhirnya diponis itu RC, radiasi cahaya. Radiasi cahaya, oke. Ini menarik saya kira ya, di zaman now yang sekarang serba digital, serba Android, apalagi nih karena Asep belum nikah ya. Kalau saya sudah, alhamdulillah sudah nikah, Sep. Iya. Ya, sudah nikah dengan satu istri, Sep. Ya, alhamdulillah. Punya anak 4, Sep. Anak 4 plus 1 yang yatim piatu, jadi 5 di rumah. Dari 5 ini 3 sudah sekolah. Sekarang karena COVID-19 semua gitu ya, sekolah itu di rumah. Pakai Android atau kita kenal dengan online atau daring. Tidak ada pembelajaran di rumah pun, anak-anak kita sudah terbiasa dengan Android, dengan gadget, gitu ya, yang berjam-jam. Apalagi ditambah dengan pembelajaran daring. Ini semakin banyak waktu anak-anak bermain dengan gadget. Artinya, ini cukup beresiko untuk anak-anak kita. Penglihatannya akan terganggu, gitu ya. Bahkan saya beberapa waktu lalu nih sempat ada broadcast gitu ya yang masuk ke handphone yang menceritakan bagaimana proses pembelajaran daring ini mempercepat kerusakan mata untuk anak-anak kita, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian untuk pemerintah ataupun orang tua bagaimana bisa meminimalisir penggunaan handphone di kalangan anak-anak. Apalagi untuk orang tua, biasanya kalau anak-anak yang balita nih lagi nangis gitu ya, lagi rewel, biasanya obatnya tuh gadget, Sep. Ya, kalau udah dikasih gadget, mereka main games, main apa, buka YouTube dan sebagainya, biasanya anteng. Dan orang tua biasanya tenang. Nah, mudah-mudahan lewat video ini bisa dirubah polanya. Oke. Jadi syariatnya karena main games, lalu akhirnya kena, matanya kena radiasi cahaya tadi, terus mulai menurun. Itu berapa lama prosesnya? Menurun itu pas parahnya itu sekitar usia 16-an karena udah bosan minum obat ya. Jadi di situ mulai parah. Oke, kurang lebih berarti 3 tahunan, 2-3 tahunan. Iya. Oke, sampai akhirnya total di usia 17 tahun. Iya. 17 tahun. Lalu apa yang bisa diambil hikmahnya? Menyesal gitu? Ya, kalau menyesal pasti ada gitu. Terus selama
tunanetra dulu kegiatan apa? Dulu sempet ini sih ternak burung ya, burung merpati dulu kan di kampung ada tuh merpati balap itu. Ya, alhamdulillah lumayan. Ya berhubung dulu masih ada zaman flu burung, akhirnya berhenti. Habis itu udah nggak ada kegiatan lagi di rumah gitu. Tapi sempat ya mengurung diri di kamar, malu gitu. Oke. Nah ini tadi apa namanya, menjadi disabilitas di usia produktif yang kita tidak paham tentang ilmunya, maka salah satu yang biasanya muncul di kita itu adalah masalah psikis atau mental. Nah tadi Asep menyampaikan sempat mengurung diri ya? Iya. Berapa lama Asep? Lumayan sih. Jadi pas semenjak diponis sama dokter kena RC itu udah mulai mengurung. Soalnya setahun, 2 tahun? Ya lebih dari 1 tahun. Oh, kalau saya alhamdulillah Asep hanya 3 bulan. Iya. Hanya 3 bulan. Makanya ketika saya masuk panti rehabilitasi netra di Cengkareng, PSBN Cahaya Batin, salah satu guru saya bilang saya termasuk yang beruntung karena recovery-nya, move on-nya cukup cepat. Tuh, karena tidak sedikit gitu ya yang mereka tadi menjadi netra secara mendadak atau menjadi difabel secara mendadak tuh biasanya depresinya tahunan. Gitu. Bahkan tidak sedikit juga yang akhirnya mereka bunuh diri. Mungkin saya pernah dengar ya, untuk ada yang bunuh diri, ada yang akhirnya menjadi gila dan sebagainya gitu, karena tidak ridho dengan takdir Allah. Tadi Asep lebih dari 1 tahun ya? Iya. Oke. Terus mengurung diri tanpa aktivitas yang manfaat, produktif. Iya, mengurung diri. Oke. Lalu setelah itu? Setelah itu, waktu itu saya masih ingat tuh 2013 ada pelatihan baca Al-Quran Braille. Di situ saya coba ikut memberanikan diri gitu. Dari situ saya mulai bangkit dan mulai menyadari gitu. Oh ternyata masih banyak yang tunanetranya itu dari lahir. Dulu saya seakan-akan tuh di dunia ini saya yang seperti ini gitu. Padahal kita yang paling menderita ya. Iya, yang paling menderita gitu. Padahal ketika kita masuk ke lingkungan difabel, masya Allah di situ kita banyak bersyukur bahkan ya. Iya. Gitu. Hampir sama persis dengan apa yang saya rasakan gitu ya ketika masuk ke Cahaya Batin. Masya Allah ternyata ada yang memang menjadi tunanetra di usia dari lahir, ada yang sampai diisolasi atau dikurung di kandang kambing. Ada teman saya gitu sampai akhirnya menjadi depresi gitu, dan banyak gitu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai move on ya. Asep sudah mulai menggali potensi, coba menjadi pribadi yang produktif di balik keterbatasan. Dan apa yang bisa diambil hikmahnya, Sep? Yang bisa di-share ke sahabat inspirator ini? Hikmahnya? Ya apa ya? Ya harus banyak bersyukur lah. Dengan keadaan misal ya, dengan keadaan yang dulu kita masih awas, ya kita jangan disia-siakan waktu itu, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti menyesal kemudian hari seperti saya seperti ini gitu. Ya hikmahnya sekarang ya alhamdulillah bisa lebih produktif, bisa lebih mendekatkan diri dengan Sang Maha Kuasa yang dulu jarang banget ibadah gitu. Dengan keadaan seperti ini ya alhamdulillah akhirnya saya bisa dekat dengan ini Sang Pencipta, sama Allah ya. Sama Allah ya. Dan mengoptimalkan indera yang lain ya. Iya. Yang masih Allah amanahkan ya. Ini kalau sahabat inspirator ngelihat saya dengan Asep ya secara kasat mata, ini karena saya tunanetra 22 tahun, sudah berarti berapa tahun ya? Sekarang 37, berapa tahun nih? Tahun 2004-2005 saya tunanetra, tapi kalau saya syariatnya karena glukoma. Mungkin sekilas kalau melihat mata saya seperti yang normal, yang biasa-biasa saya. Nah, kalau Asep ini pakai kacamata Asep ya? Iya, pakai kacamata. Nah, kalau kacamatanya dibuka, itu di situ ada di salah satu titik mata itu ada titik putih, tapi kata dokter tuh bukan katarak gitu. Oh, jadi bola matanya putih semua atau enggak? Jadi ada titik putih. Oh, ada titik putih. Iya. Tapi Asep lebih nyaman pakai kacamata ya? Iya, dari dulu. Sebagai identitas netral ya. Kalau saya justru terbalik. Kalau saya tuh jarang pakai tongkat dan tidak terbiasa juga pakai kacamata, gitu. Sehingga orang kalau lihat saya di jalan lagi tuntunan sama orang yang bawa saya tuh ya
justru negatif, aneh gitu ya. Oke, tadi hikmahnya adalah mengoptimalkan apa yang Allah amanahkan, khususnya berkaitan dengan indera mata, telinga, tangan gitu ya, kaki, karena tidak bisa dipungkiri ketika Allah berikan kita fisik yang sempurna, seharusnya banyak hal yang bisa kita optimalkan, yang bisa kita lakukan secara maksimal gitu ya. Karena kalau sudah diambil salah satu indera, kita butuh effort yang besar ya, butuh perjuangan yang besar. Jangankan untuk melakukan sesuatu yang sulit dalam tanda kutip, yang mudah pun gitu ya, hanya untuk mengambil, taruhlah hanya untuk mengambil nasi atau mengambil piring, atau misalkan melangkah sekitar 50 meter aja kita harus tertatih-tatih ya, harus meraba-raba gitu. Beda dengan kalau kita masih diamanahkan penglihatan yang sempurna. Oke, satu hikmah yang bisa kita ambil, pembelajaran yang bisa kita ambil, sudah harus meminimalisir satu penggunaan atau interaksi kita dengan sesuatu yang memang ada radiasinya, gitu ya, khususnya yang tadi ada handphone, gadget atau games dan sebagainya, TV mungkin gitu ya, komputer. Yang kedua, bersyukur dengan apa yang Allah masih amanahkan ya, itu yang Allah berikan. Yang ketiga, saya kira yang sangat penting adalah yakini setiap keterbatasan yang kita miliki pasti Allah titipkan kelebihan. Pasti Allah titipkan kelebihan ya. Kalaupun Allah sekarang masih amanahkan kita dengan kelebihan atau kesempurnaan fisik, maka harusnya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Terima kasih banyak Asep ya, inspirasinya, dialognya, mudah-mudahan bisa memberikan banyak hikmah, sekalipun singkat tapi kita banyak manfaat yang bisa kita share. Sekali lagi jangan lupa di komen, di like, and share, dan di subscribe. Kita akan kembali lagi dengan episode yang lebih inspiratif, lebih menarik, inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.